berterima kasih kepada Allah adalah dengan bersedekah untuk setiap persendian yang jumlahnya 360 sendi tadi itu. Bagaimana bersedekahnya? Kata Nabi, maka barang siapa yang bertakbir menyatakan kebesaran Allah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid, ya, memuji Allah, alhamdulillah, kemudian bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, lalu bertasbih subhanallah, beristighfar, selalu mengucapkan astagfirullah, lalu menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang dari jalanan yang dipakai oleh kaum muslimin, atau menyuruh kepada yang baik, amar ma'ruf, atau mencegah kemungkaran, nahi mungkar, sebanyak jumlah 360 persendian tersebut, maka sungguh dia memasuki sore hari pada waktu itu dalam keadaan telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Para jamaah sekalian, ini hadis sangat luas, bicara juga tentang adab di jalan tadi, tapi ini adalah bagaimana keseharian kita untuk bersyukur kepada Allah dengan sedekah. Ternyata sedekah itu bukan harus keluar harta benda kita, tidak harus dengan keluar uang atau materi. Ternyata dalam hal ini bersedekah tanda syukur kepada Allah. Tadi senantiasa kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu adalah termasuk sedekah. Pada hadis lain bahwa senyum juga adalah sedekah. Ya, senyum kita kepada yang lain adalah sedekah. Jadi sedekah itu sangat luas sekali. Maka senantiasalah kita senantiasa bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, beristighfar. Itu adalah ucapan-ucapan kalimah thayyibah, kalimah yang baik, dan itu adalah termasuk kata Nabi sedekah, menyedekahi tadi sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita, tanda syukur, ya, sehingga mungkin bisa terjadi karena kita kurang sedekah, kurang beristighfar, kurang bertasbih, kurang melantun kalimat thayyibah, bisa jadi apalagi mungkin kita kurang bergerak, maka terjadi masalah dalam persendian tulang-tulang kita yang jumlahnya sangat banyak, 360 persendian, yang harus kita terus bersyukur atas anugerah Allah memberikan persendian yang sehat pada diri kita. Sehingga di antara sedekah selain tadi berucap dengan kalimat thayyibah, kata Nabi, adalah termasuk di dalamnya, ini dalam adab jalanan, adalah tadi umpamanya di dalam ini menyingkirkan batu dari jalanan, menyingkirkan kotoran dari jalanan, ya, membersihkan jalanan, menyingkirkan tadi batu, atau ketika menyingkirkan tulang kata Nabi kan, kemudian menyingkirkan juga duri, ya, ini yang juga termasuk dalamnya sedekah untuk sendi-sendi kita yang jumlahnya 360, termasuk tadi kita beramar ma'ruf nahi mungkar, baik sedang kita ada di jalanan atau di luar perjalanan, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sedekah yang tentunya berdampak positif ternyata juga untuk kesehatan kita. Bahwa sering kita dengar ada ahli kesehatan, umpamanya apa sih, Ustaz Danu tuh ya, Ustaz Danu tuh sering menyampaikan bahwa seseorang diberikan penyakit oleh Allah itu dalam kondisi sakit juga karena bukan masalah secara medis saja, tapi terjadi karena non medis, mungkin dari ucapan kita
dari tingkah laku kita, juga menjadikan kita berdampak kepada tubuh kita, termasuk di persendian itu yang harus kita peliharalah dengan senantiasa bersedekah dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bukan hanya dengan sedekah infak, sodako berupa materi, berupa uang, tapi juga dengan kalimat thayyibah, dengan amar ma'ruf, juga tadi dengan berbuat baik di sekitar jalanan yang ada di sekitar kita, itu sodako. Para jamaah sekalian, kemudian pada hadis lain ini adalah satu bentuk larangan para hamba sekalian. Di antaranya adalah ini sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anaini, qalu wa mal la'anani ya Rasulullah, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Rasulullah bersabda, takutlah kalian akan dua perkara yang mendatangkan laknat bagi pelakunya. Ulangi, takutlah kalian akan dua perkara yang mendatangkan laknat bagi pelakunya. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, apa dua perkara yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang buang hajat di jalan yang dilalui orang-orang atau di naungan tempat berteduh mereka. Ini ada dua laknat Allah yang akan mengutuk para pelakunya. Ini harus ditakuti kata Nabi. Jadi dua laknat yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah ya tadi mengganggu atau membuat orang tidak nyaman lewat di jalanan. Kata Nabi, yang pertama yang kena laknat itu adalah orang yang buang hajat di jalanan yang dilalui oleh para manusia, oleh kaum muslim dan yang lainnya. Pada waktu zaman Rasulullah mungkin bisa terjadi karena masih sepi gitu ya, kondisi padang pasir, orang bisa aja buang hajat di pinggir jalan ya, karena tidak ada WC mungkin ya, dia buang hajat di jalanan, di padang pasir, tapi apa di tepi jalan gitu ya, atau di tempat-tempat orang berteduh, di situ ya songong lah, apa mungkin ya istilahnya apa, nggak tahu diri ya. Nah sekarang sama berarti, kalau ada orang yang tadi saya sampaikan, orang yang buang tikus di jalan, sama itu. Orang yang suka, mohon para jamaah tidak terjadi untuk diri kita, jangan suka iseng buang tikus di jalanan. Ada tikus mati, mungkin tikus yang sengaja dibunuh pakai perangkap tikus, lalu tikusnya mati, lalu dibuanglah karena tidak ada untuk menguburkannya. Ya, tidak ada halaman untuk menguburkan tikus, lalu dibuang aja di depan rumah. Ini sama, ini kena laknat, ini membuang hajat, membuang kotoran ya. Maka bagaimana caranya? Ya harusnya tentunya dibuang di tempatnya gitu ya. Kalau tidak dikubur ya, karena memang sangat terbatas tanah untuk menguburkan bangkai tikus itu, ya dibuang di tempatnya, mungkin ya dibuang ke mana, ke kali ya, ke kali yang memang kali yang dia juga mengganggu. Artinya bahwa jalanan yang memang untuk selalu dilewati oleh orang-orang sekitar kita itu jangan sampai dirugikan orang, diganggu. Buang hajat, buang tikus sama saja. Maka para jamaah sekalian, ini kena laknat. Ini sabda Rasulullah, takutlah kalian akan dua perkara yang mendatangkan laknat, mendatangkan kutukan kepada pelakunya. Ya khawatir kalau kita buang tikus di jalan kena kutukan Allah luar biasa, jangan sampai ya, laknat dari Allah. Itu tadi yang perkara
dua hal tadi adalah kata Nabi buang hajat di jalanan dan di tempat berteduh. Artinya ya sama saja bahwa kita dilarang untuk membuang kotoran semacam bangkai dan lainnya di jalanan dan juga di tempat-tempat manusia berteduh atau tempat kumpul, tempat ngobrol lah di situ. Jangan dibikin orang tidak nyaman. Katakanlah mungkin di pos ronda atau tadi di bangku yang dibuat memang untuk kita berkongkong-kongkong di situ, itu jangan dibikin kemudian menjadikan kondisi tidak nyaman. Ada bangkai tikusnya atau yang lainnya. Maka dalam hal ini kepada kita semua, kita senantiasa berupaya dalam keseharian kita memelihara lingkungan kita, terutama jalan yang senantiasa kondisinya membuat kita menjadi nyaman para sekalian. Lalu yang lain, masih ada waktu barangkali ini, diriwayatkan dari Abu Usaid Al-Ansari rahimakumullah, Nabi bersabda, saya sampaikan artinya saja, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau tengah keluar dari masjid, lalu kaum laki-laki berbaur bersama kaum perempuan di jalan. Nabi keluar dari masjid melihat para sahabat berbaur antara perempuan dan laki-laki di jalanan. Maka Rasulullah bersabda kepada kaum perempuan, mundurlah kalian kaum perempuan, karena kalian tidak memiliki hak di tengah jalan. Hendaklah kalian mengambil jalan pinggir jalan. Maka kaum perempuan menempel dengan tembok hingga pakaian mereka benar-benar melekat lengket pada tembok karena saking kerasnya mereka menempel pada tembok-tembok itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim ini. Jadi para sekalian, dalam hal ini Nabi melarang ketika kita keluar dari masjid kemudian bareng-bareng berbaur, terjadi yang istilahnya ikhtilat, berbaur laki-laki perempuan di jalan bareng-bareng ya. Ini terjadi biasanya kalau keluarnya bareng-bareng ya. Biasanya setelah berjamaah, jamaahnya penuh laki-laki perempuan atau pulang taraweh atau apalagi sholat Idul Fitri, ternyata Rasulullah memberikan tuntunan supaya tidak ikhtilat, tidak berbaur. Maka Rasul tadi di dalam hadis ini melarang perempuan jalan di tengah. Nah, kalau begitu berarti bahwa Rasulullah memberikan hak kepada perempuan kalau jalan ada di tepi, perempuan jalan di pinggir. Karena yang di tengah itu haknya laki-laki. Kenapa demikian? Dalam arti bahwa yang pertama untuk menjaga jarak, tidak berbaur laki-laki perempuan. Yang kedua bahwa tengah jalan itu adalah hak laki-laki, sehingga juga secara tidak langsung laki-laki memberikan perlindungan kepada perempuan. Perempuan di pinggir saja. Kalau di tengah jalan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, laki-laki di situ yang di tengah jalan. Sehingga ini bukan berarti mendiskriminasikan. Oh, perempuan nggak harus minggir sampai nempel di tembok tadi. Tidak. Dalam hari ini yang jelas bahwa Rasulullah mengatur supaya ketika masuk atau berada di jalan yang penuh manusia, di dalamnya lawan jenis, supaya terpisah ya, bahwa perempuan ada di pinggir, laki-laki ada di tengah. Ini sudah diatur oleh Rasulullah sedemikian rupa karena jangan sampai terjadi ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan walaupun tidak ada hijab. Maka ada pengaturan tadi ya. Para jamaah sekalian, itu berkenaan dengan bagaimana kondisi di jalanan yang di dalamnya berbaur antara laki-laki dan perempuan. Ulangi bahwa hak
perempuan ada di pinggir, yang laki-laki ada di tengah, diatur demikian. Mungkin bisa terjadi saya pulang tarawih atau pulang sholat Idul Fitri, begitu keluar yang wanita jalan di pinggirnya, di pinggiran, tepatnya yang laki-laki di tengah. Atau yang jelas bahwa pada sabda yang lain Umar itu berucap, kata beliau, saya lebih baik berjalan di belakang harimau daripada di belakang wanita. Ini ucapan Umar. Lebih baik saya berjalan ada di belakang harimau daripada ada di belakang wanita. Ini menggambarkan bahwa termasuk juga supaya tadi ya tidak depan belakang, berarti ya samping-samping. Artinya bahwa tidak biasakan kita berjalan di belakang wanita. Wanita di depan, kita di belakang, kan jadi fitnah itu. Sehingga kata Umar, saya mendingan berada di belakang harimau daripada di belakang wanita. Ini menggambarkan bahwa kondisi di jalan sudah diatur sedemikian rupa. Makanya waktu saya masih aktif di awal dulu senam, menghendaki supaya senam itu di depan laki-laki, jangan di depannya perempuan. Ya suka ada yang iseng tuh ya, saya lihat senam laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan. Senam itu kacau itu. itu hal yang kurang baik ya, dan tidak baik, bukan kurang baik. Dalam hal jalan pun kata Umar tadi, dia nggak mau berjalan ada di belakang wanita. Jadi laki-laki di depan, wanita ada di belakang.